Ariel. Halo. Ariel. Iya, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Aman, Pak. Sinyal aman. Siap. Kita lanjut nanti jam 2, Pak. Kita nunggu orang masuk ya. Oke, Pak. Bro? Oke. Aman, Bro? Aman. Aman ya. Siap. Oke, siap. Nanti Video paling gue masih di mana? pembukaan ya, Bro. Pembukaan mengenai ya seminar kita sama sedikit perkenalan Wijaya Karya. Setelah Boleh. itu gue lempar ke lu gitu loh. Boleh. Ya. Siap. Oke, Bro. Thank you. Kita menunggu orang join, Bro. Yoi, thank you so much. Tadi bro, lalu bro. Ah. Ini masih bisa ngobrol kan? Belum orang? Oh, masih udah banyak yang Orang, belum. ada satu sih. Oh, satu. Alvin. Hah? Gak apa. Gak apa-apa ya? Iya, tadi gua ngobrol bro. Wah, itu tadi. Yang tadi Bu Elis sempat lihat kan? Itu Dari klien. karyawan. Hah? Itu klien kan dulu kan? Iya. Dari karyawan bro, sampai punya banyak properti bro. Mantap. Punya sampai punya raja 4 bro, punya cottage bro. Keren ya. Iya, makanya buat main. Ya iya lah. Tanda telepon kan. Oke, sip.
Oke. Ya, Bu. Apa sekarang? Oh, masih baru tahu. Akhirnya udah waktunya. Ih, waktu cepat banget ya. Dan waktu itu nggak bisa terulang kembali. Ya. Jadi pas banget teman-teman yang hari ikutan acara ini, saya ya bukan jualan, sekali lagi saya edukasi. Ya, saya banyak edukasi di kampus-kampus, ya, kemudian di komunitas-komunitas, dan juga di tempat-tempat banyak saya edukasi. Ya. Terserah nanti beli propertinya di mana, ya. Yang pasti ini saya sharing di mana sih bisa beli properti saat muda. Lebih muda kan punya properti. Nah, pertama teman-teman, yang teman-teman harus pikirin, yaitu tadi mindset dulu. Ketika teman-teman punya mindset nih, yes, saya mau jadi orang yang punya properti. Saya mau dari masa muda, ya, terlihat keren juga, ya, tapi punya properti. Nah, ketika teman-teman mau, yes, nah, baru lihat, analisa dulu diri teman-teman. Ya, saya sudah bilang bahwa dari karyawan pun bisa. Dari yang mungkin gajinya UMR pun bisa aja di properti. Atau gajinya pun lebih di atas UMR, apalagi gitu kan, apalagi teman-teman ya. Nah, saya lihat banyak sekali milenial yang gajinya mungkin belasan juta. Nah, belasan juta, ya, tapi belasan juta, ya, ada yang bertahun-tahun nggak kebeli-beli itu properti. Ya tadi karena nggak punya mindset. Tapi ketika punya mindsetnya benar, ya, kita punya income kita juga kelihatan hasilnya. Ya, jangan income-nya kelihatan hasilnya di Instagram atau di Facebook atau di YouTube, kelihatannya dalam bentuk mungkin jalan-jalan, selfie di tempat-tempat keren gitu kan ya. Tapi ntar tuanya kalau nggak punya properti, nah selfie deh tuh tempat-tempat yang seperti tadi itu, gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Jadi dari sekarang teman-teman, ya, teman-teman saya mengedukasi, boleh having fun, boleh happy-happy, tapi coba diatur, di manage untuk dikurangi, ya, ditunda, mungkin ditunda atau kurangi gitu ya. Mungkin biasanya yang suka hangout nih, oke, sekarang sulit hangout sekarang karena PSBB, oke. Nah, tapi sebelumnya yang suka hangout, biasa hangout sebulan itu bisa antara 15 sampai 20 kali, ya. Karena biasa deh hangoutnya kalau nggak sore, malam, gitu, kalau nggak siang, malam hangoutnya mungkin. Nah, ini dikurangi, ya, dikurangi. Nah, kenapa harus dikurangi? Karena gini, teman-teman, ya, dari gaji, ini kita coba untuk mengalokasikan 20%. Sebenarnya kalau persyaratan bank kan 30% untuk cicilan, gitu ya. Nah, tapi saya sharing 20%, 10%-nya buat dana cadangan, gitu. Kalau dari saya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman khususnya milenial yang gajinya mungkin 15 juta, gitu ya, 15 juta plus lembur dan lain-lain bisa sampai 20 juta. Nah, teman belajar nih untuk mengalokasikan, ya kan, 20%-nya. Kalau 15 juta, artinya mengalokasikan sekitar 3 jutaan lah. Kalau kita perlu, 3 sampai 4 juta mengalokasikan, belajar untuk nabung, ya, belajar untuk nabung, ya. Nah, kemudian teman-teman punya mindset-nya tadi udah setting, nah, belajar untuk kumpulin DP, teman-teman, ya, kumpulin DP. Ya, ngumpulin DP buat apa? Ya karena kita beli properti selalu harus pakai DP. Kalau ada program mungkin saat ini banyak program yang tanpa DP, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi, gitu ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman punya mindset yang mudah keren punya properti, kita berusaha untuk namanya ya mengurangi ya having fun, mengurangi hal-hal yang nggak penting, tapi untuk persiapan ke masa depan, ya lagi ke masa depan, ya masa depan. Gitu. Saya bersyukur saya tahu ini dari orang tua saya. Orang tua saya adalah seorang
yang mungkin dari keluarga dari yang nggak mampu, dari Bangka, gitu, merantau ke sini. Dia datang ke sini cuma modalnya gunting sama pakaian gitu, karena merantau gitu. Tapi karena dia punya mindsetnya benar tentang properti, akhirnya bisa kebeli properti pertama, properti kedua, properti ketiga, keempat, kelima, enam, dan properti disewain, ada beberapa ruko yang disewain gitu. Nah, saya belajar ini, saya melihat orang tua saya. Gitu. Nah, karena saya lihat orang tua saya, bagaimana dia manage keuangannya, dan bisa beli properti, dan propertinya bisa bermultiplikasi. Nah, akhirnya saya belajar, nah saya mulai menerapkan hal-hal tersebut. Gitu. Jadi, nah bedanya kalau teman-teman ya boro-boro kepikiran sama properti, akhirnya nggak bisa multiplikasi. Properti pertama aja nggak ada, gitu kan. Nah, ini banyak yang miss. Akhirnya, mestinya teman-teman bisa sukses atau bisa punya properti yang cukup cukup ada gitu. Misalnya bisa punya 2, 3, 4 gitu ya misalnya ya. Tapi karena satu aja nggak pernah mulai, sampai tua pun nggak pernah punya properti teman-teman. Gitu. Nah, ketika teman-teman nggak punya properti, anak melihat dia punya pilihan lagi mau sama kayak orang tuanya atau enggak gitu. Tapi rata-rata kalau biasanya melihat orang tuanya gitu. Nah, maka itu saya mencoba untuk memutus mata rantai ya nggak punya properti. Ini nih, saya juga punya tagline udah kayak punya properti ini, memutus mata rantai nggak punya properti. Jadi harus punya properti. Apa sih tadi keunggulan punya properti tadi? Kalau menurut saya satu hal yang paling penting itu teman-teman punya rumah dulu deh, atau punya properti atau punya apartemen dulu deh, gitu. Punya dulu satu, gitu. Punya dulu satu. Nah, nanti balik lagi sukanya yang mana itu nanti tinggal sesuaikan sama kemampuan tadi, sama kemampuan. Jangan melebihi kemampuan. Ya, sekali lagi kumpulin uangnya, kumpulin 2 DP. Nah, nanti teman-teman bisa cicil, ya, cicil KPR atau juga mungkin cicilan ke developer ya, yang sesuai dengan kemampuan. Nah, itu teman-teman. Sehingga teman-teman bisa jadi generasi yang juga keren, punya properti, dan tidak ada penyesalan di ujung waktu gitu. Dan saya ada sharing juga di Instagram saya, ya ada sebuah gambar yang lucu ya, mengatakan seperti ini, kura-kura aja ya dia punya tempat tinggal gitu ya, dia punya shelternya gitu, kura-kura aja punya tempat tinggal, masa teman-teman dia nggak punya tempat tinggal gitu kan. Nah, itu adalah merupakan campaign dari Muda Keren Punya Properti. Gitu Bos Bondi. Oke, Pak Ruby. Thank you Pak Ruby. Sangat keren sekali ini sharingnya hari ini. Pak Ruby, boleh minta tolong Pak Danielnya diinin supaya videonya bisa nyala Pak, hostnya Pak. Oke, sorry. Kita lanjut ke ini. Pak Ruby, ini ada sedikit pertanyaan Pak. Ini saya langsung Q&A aja ya sebelum kita lanjut Pak Daniel ya. Kebetulan supaya nanti nggak rancu gitu. Ini ada pertanyaan Pak dari Animosi. Pak Ruby, boleh share nggak Pak Ruby? Pak Ruby ini kaya karena YouTube atau karena banyak properti Pak? Wow. Oke. Sebenarnya gini, saya nggak ngomong bahas kaya dulu ya. Saya nggak mau. Nah, menurut saya, kalau saya awalnya pasti beli properti dulu. Gitu. Saya mulai beli properti itu pas umur 25. Pas umur 25, gitu kan ya. Kalau YouTube ini merupakan ekspresi, YouTube bisa platform, kan? YouTube bisa platform di mana saya mengkampanye, ya mengkampanye. Tapi sebenarnya saya menggunakan YouTube ini sebagai untuk alat untuk membantu dalam sisi penjualan properti, ya, dan juga untuk personal branding, terus edukasi dan juga lain-lain sebagainya. Tapi sekarang di tengah kondisi pandemi ini dan rata-rata orang online, wow itu benar-benar banyak sekali dampaknya buat saya gitu loh, dampak positifnya gitu ya. Jadi saya banyak sekali diundang untuk sharing-sharing tentang udah keren punya properti dan gimana sih bisa punya properti gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang belajar gitu ya. Dan juga banyak sekali hal-hal yang membantu saya untuk mempromosikan properti yang kami pasarkan gitu loh. Jadi beli properti dulu, ya, baru YouTube itu sebagai platform gitu, platform untuk edukasi dan lain-lain.
Oke, mantap Pak Ruby, mantap sekali. Memang gini ya, Pak Ruby itu sebenarnya saya kenal Pak Ruby sudah lama ya. Jadi Pak Ruby itu dulu adalah satu teman seperjuangan zaman sales ya Pak Ruby ya. Itu di salah satu developer, kita berdua sama-sama berjuang dari ya masih tahun 2005 Pak Ruby kira-kira kita berjuang bersama. Dan saya tahu Pak Ruby memang dari umur sekian udah mulai beli properti gitu loh. Makanya kalau dibilang properti Pak Ruby, saya percaya sih Yes, banyak. betul. Selain tempat tinggal dia sekarang, dia juga ada apartemen kalau nggak salah. Dan rumahnya pun baru kalau nggak salah rumah Pak Ruby ya. Jadi ya itu yang saya tahu gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya di Q&A, nanti akan saya jawab gitu ya, akan saya lempar ke narasumber. Tapi sembari kita menunggu pertanyaan, saya ingin melanjut nih ke narasumber berikutnya, Pak Daniel Chung gitu ya. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, muda, keren, punya properti, pasti kalau Anda tahu banyak orang begini, orang muda mau beli properti kadang mikir itu loh, alah gaji gua aja cuma 10 juta gitu Pak Ruby ya, gimana mau Iya, beli properti harga 1 M gitu loh ya. Sebenarnya beli properti itu nggak mesti 1 M Pak Ruby betul. ya, banyak kok properti-properti yang sebenarnya harganya murah-murah. Jadi banyak orang tuh Betul. yang mindset-nya salah, beli properti pengennya yang apartemen yang gede, pengen beli rumah yang di BSD misalkan, atau pengen beli rumah yang di kotanya udah jadi. Sebenarnya beli properti itu nggak mesti itu. Beli properti itu pertama benar kata Pak Ruby Herman, kita harus cari tahu dulu kemampuan kita. Nah, bicara soal kemampuan, saat ini beli properti itu sangat dibantu sekali dengan yang namanya KPR, kredit kepemilikan rumah. Jadi Anda nggak usah mikirin, waduh harganya 500 juta, harganya 300 juta, saya cuma punya tabungan 60 juta. Masa iya saya harus ngumpulin sampai 300 juta baru beli? Enggak teman-teman, kita bisa Udah beli naik harganya. udah naik jauh ya, terkumpul 300 jadi 600 rumahnya ya, nggak kebeli-beli akhirnya. Kita udah bisa beli. Nah, inilah gunanya KPR. Nah, hari ini telah bergabung bersama kita Pak Daniel Chung. Pak Daniel, apa kabar Pak Daniel? Apa kabar? Baik, Pak Suwandi. Apa kabar, Ya, Pak Ruby? Sehat berdua? sehat Pak Halo Pak Daniel. Daniel. Pak Daniel Halo, Pak merupakan Ruby. Ya, Deputy Manager dari Bank BCA ya Pak Daniel ya. iya, Pak. Di KPR Nah, BCA, Pak, tepatnya. betul. Pak Daniel, saya mau tanya nih Yes. sesuai dengan kita punya konsep hari ini. Mm-mm. Sebenarnya kalau Topiknya gue keren mau ya, Pak ya? ya sesuai Pak. Sama kayak kita Pak, Muda, anak muda keren, semua gitu punya Pak ya. properti ya, Pak ya? Pak, kadang-kadang Benar, benar. kalau kita waktu dulu saya muda juga gitu ya, mau beli KPR gitu ya, aduh ini ribet nggak sih KPR itu? Terus sebenarnya Hmm. apa sih Pak keunggulan menggunakan KPR itu Pak Daniel? Coba mungkin Pak Iya, Daniel bisa sharing nggak Pak? sharing kita ngomongin KPR. Sama, terima kasih Pak udah diundang untuk acara ini, sharing tentang muda, keren, punya properti ya. Berarti kita semua di sini muda-muda dan keren-keren ya Pak ya? Pasti Pak Daniel, selalu itu Pak. Iya, selalu ya Pak. Kita jangan pernah merasa tua ya Pak ya, kita harus muda. Betul. Oke, kalau ngomong properti, saya setuju tadi dengerin sharing Pak Ruby. Kita kalau muda jangan pernah berpikir, saya masih muda nih, belum bisa punya properti, penghasilan saya masih kurang nih, gimana saya mau punya properti. Nah, itu sebenarnya semua bisa dilewati, Pak. Karena dengan instrumen-instrumen finansial yang memang bisa kita pilih. Sekarang kan banyak sekali ya instrumen finansial nih, di mana-mana sudah ada. Tapi memang yang paling nyaman digunakan oleh orang banyak pastinya adalah KPR, karena instrumennya jelas dari perbankan dan juga sudah diotorisasi langsung oleh OJK. Nah, saya sendiri kerja di BCA pun, di KPR BCA ini sudah kurang lebih 8 tahun, Pak. Oke. 8 tahun. Wah, lama Dan ya. bergelut banyak banget, Pak, orang-orang yang bilang, "Aduh, bisa nggak ya saya beli rumah nih?" Terus kedua, kalau saya mau beli rumah, bisa nggak ya saya disetujui di KPR-nya? Ketiga, aduh, KPR kan bayar bunga ya, rugi dong saya. Nah, itu mindset tuh, Pak. Banyak banget orang-orang bermindset, berpikiran, aduh, saya nggak mau bayar nih, rugi dong kalau saya pakai KPR. Nah, poin ini yang harus dihilangkan nih, harus dihilangkan. Kenapa? Karena once orang berpikir begitu, akan sulit dia punya rumah. Dengan kondisi kecuali dia lahir sudah memiliki harta ya, harta yang berlimpah ya. Kalau dengan kondisi itu mungkin beda cerita. Tapi kalau seperti yang tadi Pak Ruby share, karyawan baru entry level, mau kerja, mau punya rumah, gimana caranya? Nah, instrumen yang paling tepat ya sudah pasti KPR. Ataupun masih banyak sih sebenarnya instrumen-instrumen finansial lainnya yang bisa kita cari. Tapi yang memang paling aman adalah KPR.
Kenapa? Pertama, kalau kita ngomong KPR, bunga. Sudah paling pertama yang orang-orang cari di luaran sana pasti bunga. Bunga mana sih yang murah, bunga mana sih yang oke nih segala macam, yang aman, bank yang paling oke. Nah, kalau kita ngomongin bunga, sekarang beruntung sekali kita jadi para konsumen. Beruntung nih untuk Pak Suwandi, Pak Ruby, karena bunga sekarang tuh sangat rendah dibanding dengan zaman-zaman awal. Mungkin saya kerja di awal-awal beberapa tahun yang lalu, bunga KPR masih lumayan tinggi, bahkan bisa menyentuh 2 digit. Sekarang 3 digit, Pak. Wah, gede ya 3 ya, Gede ya? tapi ada komanya. Ada komanya. Komanya kali. Benar. Nah, jadi sebenarnya bunga KPR sekarang rendah banget dan hampir cuman 1 digit, Pak. Nah, 1 digit, koma sekian-sekian. Nah, kalau ngomongin bunga KPR, sekarang kalau kita ngomong KPR BCA, bunganya tuh lagi promo. Karena kemarin kita baru saja ulang tahun, di Februari kemarin, dengan bunga yang kita promosikan adalah 4,63. Wow, Murah kan, Pak? Murah banget. murah Nah, banget. bahkan kami sebagai karyawan di sana, yang bekerja di BCA, wah ini bunga hampir menyamai bunga karyawan. Karyawan pun jadi pada pengen pindah nih. Benar-benar beda tipis Oke. beda tipis banget. Jadi dengan bunga yang begitu rendah, dan sekarang tadi Pak Suwandi juga share, zaman sekarang properti di kondisi yang sekarang ini lagi banyak yang harga-harganya juga masih terjangkau. Nah, ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat dengan satu penggabungan instrumen nih Pak, dari developer yang bagus dengan harga yang cocok. Kedua, dengan instrumen finansial yang pas. Instrumen finansial yang pas, yang pasti yang aman. Aman, bunganya oke, dan segala macamnya bisa kita perhatikan dan transparan. Nah, ini yang mungkin kita harus share ke teman-teman yang nonton ini, bahwa kalau kita punya rumah, benar. Saya punya rumah, Pak. Kalau boleh share ya, Pak. Mantap. Baru saya mau tanya, Pak. Kalau saya nggak punya rumah, saya nggak bisa join di grup ini. Oh iya. Malu, Pak. Yes. Nah, saya punya rumah waktu itu, saya kondisi baru kerja mungkin kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun sharing aja nih, kita sharing ya Pak, karena dengan sharing ini mungkin teman-teman jadi mungkin bisa, oh saya bisa contoh nih, atau saya bisa lebih collaborate dengan ide-ide lainnya. Nah, waktu itu saya baru kerja 3 tahun Pak. Saya baru kerja 3 tahun, dan saya target pertama saya kerja, memang pertama kali saya masuk ke KPR, ke bank ini adalah saya pengen punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Nah, itu yang mungkin mesti ditekankan untuk para anak muda nih. Anak muda contohnya kayak Pak Ruby kan jadi pembicara, banyak sekali kan anak muda. Apa sih sebenarnya yang bisa dapetin di kliknya? Nah, sebenarnya anak muda paling benar adalah kita kejar adalah poin bangga. Pada saat dia mau ada sesuatu Itu yang dia pengen dia kejar. kerennya tadi Betul. Pak, makanya saya taruh keren. Nah, benar. Poin keren ini harus di-highlight nih. Karena dengan, That's right. lagi kita ngumpul-ngumpul, lagi kita nongkrong nih sama teman-teman, lu sekarang kerja apa? Udah punya apa aja? Gue punya rumah lo sekarang. Wow, itu sesuatu yang sangat bisa dibanggakan. Itu satu buat diri sendiri. Kedua adalah pride untuk orang tua ya. Dengan kondisi orang tua kita yang membesarkan kita sampai saat ini, dan sekarang kita dilepaskan dengan bekerja sendiri, hidup mandiri, dan akhirnya punya sesuatu yang bisa dibanggakan, terus orang tua pasti bahagia banget. Nah, waktu itu saya kerja, Pak, kalau boleh jujur nih, waktu itu ya, penghasilan saya di bawah 10 juta. Penghasilan saya di bawah 10 juta. Dan rumah yang saya mau beli itu kurang lebih around 600-an. 600-an. Memang kalau mau cari rumah dengan penghasilan segitu, gimana ya? Kalau saya mesti kumpulin, misalkan let's say lah, penghasilan saya, kita ngomong bulat lah 10 juta. Saya mesti nabung 60 bulan. Tanpa makan, tanpa mengeluarkan apapun. Uang saya nggak boleh saya pakai. Uang saya nggak boleh saya pakai nih untuk bisa ngejar itu rumah. Belum tentu pada saat 60 bulan, pada saat udah kekumpul, tuh rumah masih harga 600. Nggak mungkin ya. Di zaman itu kayaknya sudah tidak mungkin untuk beli properti yang nabung-nabung, terus baru pas sudah kekumpul rumahnya bisa kebeli. Nah, itu jarang banget. Pasti harga sudah naik. Karena properti kan investasi yang banyak banget dikejar ya di zaman itu. Nah, sekarang
waktu itu saya cerita, saya gimana cara dapetinnya, saya pikir, wah dengan uang saya segini gimana? Ya pasti kita mesti ngobrol dengan orang developer. Developer ini kan pasti pada saat dia menjual suatu properti ya Pak Suhandi, pasti ada solusi, betul ya Pak? Payment, cara bayar. Betul banget. Gimana ya, kita tinggal ngomong, kita sharing, Pak, saya punya uang segini, uang tabungan saya segini, penghasilan saya segini. Saya gimana ya supaya saya bisa beli properti ini? Saya sudah tertarik. Nah, beruntung pas ada itu saya ketemu dengan developer yang memang rumahnya cocok sama saya dan sangat friendly Pak dengan saya. Jadi saya dikasih termin cara bayar DP Pak, pembayaran cicilan DP sekian lama dengan menghitung-hitung uang tabungan saya sekian ini saya bisa cicil sekian berapa lama dan setelah itu baru saya larikan dengan instrumen KPR. Nah, karena kalau kita ngomongin KPR, ini poinnya adalah KPR ini kan butuh kalau kita perbankan Pak, pada saat kita perbankan nih mau memberikan kredit ke customer, yang pertama dilihat adalah kemampuan bayar. Nah, kemampuan bayar. Dari kemampuan bayar ini gimana sih cara kita mendeteksinya adalah yang paling kita lihat adalah pertama DP. Nah, pada saat si customer ini mampu bayar DP dengan kemampuan uang dia sendiri, walaupun kita nggak tahu ya secara apakah dibantu dalam macam customer kita sudah melakukan pembayaran DP ke developer ataupun ke rumah-rumah yang lain. Ini salah satu awal di mana oh ini orang punya kemampuan. Nah, dari situ baru kita analisa. Dari analisa secara kemampuannya bagaimana, penghasilan dia berapa, pengeluaran dia berapa. Nah, singkat cerita Pak, di kondisi saya dengan penghasilan yang di bawah 10 juta kalau kita bisa bilang, untuk paling bisa nyari properti harusnya kalau saya kerja di perbankan ya Pak, dengan penghasilan di bawah 10 juta normalnya bisa nyari properti yang di bawah 500. Tapi saya challenge diri saya gimana saya supaya dapat, karena benar kata Pak Ruby kemarin, kita muda ini selalu identik dengan media sosial. Apa sih yang bisa kita banggakan ya Pak ya? Apa yang bisa kita humbar ke orang-orang luar supaya kalau dulu bilang gimana supaya gue bisa bikin lo iri? Kita posting yang sombong-sombong, kita keluar negeri, kita jalan makan di restoran mahal segala macam fancy dan ini itu. Nah, benar saya setuju banget sama Pak Ruby adalah sesuaikan gaya hidup. Kalau kita mau sekarang kita sesuaikan, nanti ke depannya kita bisa bangga untuk anak kita nih. Nah, kita punya rumah loh, papa punya rumah, mama punya rumah. Nah, ini harus kita sesuaikan gaya hidup. Jangan sampai karena kita hidup di zaman sekarang yang semua orang pengen kepo, netizen, segala macam pengen lihat ini itu. Nah, jangan sampai kita terbawa, akhirnya kita menghumbar-humbarkan gaya hidup kita yang which is mau nggak mau kita mengeluarkan uang jauh lebih besar. Nah, dengan begitu kan uang beli besar, kita nggak punya apa-apa nih. Hanya kesenangan semata di awal. Gue bangga di saat ini. Tapi gue nggak bakal bangga di kedepannya. Nah, seperti itu. Itu singkat, Pak, perihal tentang KPR. Kalau ngomongin KPR, pertama yang pasti, kita lagi promo banget. Bunga kita lagi di HUT kemarin adalah 4,63, yang tadi saya bilang 3 digit. Tapi ada komanya, 4,63. Benar. Dan memang kalau bunga, kita ada banyak varian bunga. Ada fix 1, fix 2, fix 3, dan fix 5. Yang fix 5-nya dengan jangka waktu yang cukup panjang, dengan bunga 7%. Jadi murah banget. Oke, Pak Daniel. Sip. Option Pak ya, option. Mantap ya bunganya ya. Betul. Jadi itu Betul. kan kelebihan dari bunga KPR BCA ya Pak Daniel ya. Mungkin banyak juga dari rekan-rekan yang bertanya gini Pak. Saya mau KPR nih, cuman agak ragu-ragu nih kira-kira bisa disetujuin nggak ya? Ada tips nggak Pak? Tips atau kira-kira apa ya pakemnya seperti apa supaya kayak saya punya KPR ini kemungkinan besar bisa disetujuin, apa aja sih kira-kira Pak syarat ketentuannya kira-kira gitu Pak Daniel? Yang pertama Pak, mesti punya penghasilan seperti yang saya bilang di awal. Harus terlihat penghasilannya. Itu udah pakem paling pertama Pak. Karena kita perbankan tidak mungkin memberikan kredit untuk orang yang kita lihat tidak ada penghasilannya. Berarti karena kan poinnya tercatat di buku rekening gitu Pak ya? Betul. Baik tercatat di dalam buku rekening ataupun nanti bisa kita lihat di dalam SPT tahunan. Karena kalau SPT tahun kan dilaporkan ya. Betul. Dilaporkan dan itu bisa kita lihat sebagai salah satu acuan. Nah, mungkin kalau ngomongin tips and trick pengajuan KPR,
sebenarnya saya mau meluruskan nih Pak, untuk para penonton atau yang dengerin webinar ini, banyak banget isu-isu di luar sana bahwa bilang kalau mau ngajuin KPR susah segala macam. Apalagi kalau ngomong BCA dengan bunga yang begitu murah, pasti mau masuk susah banget. Padahal Enggak. gampang loh Pak. Saya BCA loh Pak KPR saya. Ah. Nah, ini salah satu customer saya. Pak Ruby belum menjadi customer KPR BCA ya, Pak? Nggak tahu tuh Pak Ruby itu ya. Saya Oke, saya tunggu. customer-nya BCA prioritas, Pak. Wah, beda lagi Waduh, Pak. mantap. Ya, sebenarnya mindset ini harus dirubah. Sebenarnya kalau ngomongin ngajuin KPR itu sangat mudah, Pak. Yang penting pertama adalah kita punya penghasilan, dan kedua bisa kita verify. Verified itu dengan apa? Satu yang tadi Bob bilang, tercatat di buku rekening. Ketiga adalah kalau misalkan dia karyawan, pada saat kita mau verified ke kantornya pun jelas. Karena jujur kalau ngomongin perbankan, kita nggak bisa main kasal kasih kredit, Pak. Pada saat satu bank ngasal kasih kredit, ini kan impact-nya luas, besar ya. Karena kita instrumen besar perbankan yang membantu stimulus ekonomi Indonesia, stimulus ekonomi lah. Karena misalnya kita salah kasih kredit, orang jadi nggak bisa bayar, uang kita sudah terlanjur, asetnya kan jadi milik bank. Bank harus lelang. Pada saat lelang, tidak ada yang mau, jadi aset mati. Berarti bank akan rugi. Dengan kondisi itu bisa akan mengganggu perekonomian. Jadi benar-benar kita pada saat memberikan kredit, kita harus lihat. Nggak bisa, memang banyak orang, saya penghasilan segini, segala macam, belum bisa. Nggak apa-apa, dicoba aja. Kita teman-teman kami di sales KPR BCA berusaha. Kalau ngomong sales ya Pak, pasti berusaha pengen jadiin deal kreditnya. Pasti. Karena target. Betul. Kita juga begitu. Karena ngomong target. Betul. Kita coba cari solusi. Yang dulu-dulu mungkin orang-orang bilang, dulu kita mungkin nggak bisa adopt online shop. Ya. Kita ngomong yang lagi tren lah sekarang. Banyak banget kan orang jualan online shop, jualan masker, jualan segala macam. Nah, dibilang nggak bisa perbankan. Enggak. Kalau di KPR BCA masih memungkinkan. Masih memungkinkan untuk diajukan kredit yang memang sifatnya dia jualan online. Yang penting jualan online-nya benar ya Pak ya, nggak bersifat jualan apa, sesuatu. Contoh nih Pak, kita ada jualan baju. Dia jualan online baju, kan kalau Bapak, kita jangan meremehkan penjual online loh. Saya pernah dapat nih, salah satu nasabah saya, penjual online. Wah, pertama mikir, ini pasti penghasilan sebulannya paling 10 juta. Salah Pak. Penghasilan dia bisa 200 sampai ratusan juta. Gila ya, luar biasa. Bahkan saya kenal orangnya, Pak. Saya kenal orangnya, dia bahkan bisa beli jam Rolex, Pak. Wow. Hanya jualan online. Di zaman sekarang dengan sangat terbuka informasi dan kita semuanya saling terkonek ya. Online ini tidak bisa kita tutup mata. Perbankan pun nggak mungkin tutup mata, Pak. Nah, banyak juga para YouTuber nih seperti Pak Ruby, banyak nanya, bisa nggak sih segala macam. Kita akan analisa, kita nggak langsung ketuk pintu. Oh, YouTuber nggak boleh nih, nggak boleh karena nggak jelas penghasilannya. Jangan salah, YouTuber penghasilannya gede ya Pak Ruby ya. Lah, bisa jadi BCA prioritas Pak, gede lah Pak. Cash, Pak. Betul. Belinya cash Pak. Ya kan, bisa punya BCA prioritas kok. Betul. Zaman sekarang semua orang pengen cita-citanya jadi YouTuber, Pak. Pak, itu dari YouTuber loh, Pak. Belum dari sewa properti lain loh, Pak. Propertinya disewain banyak untung ya, Pak. Iya. Wah, benar. Jadi memang benar banget kalau ngomong tentang yang sifatnya memang dapat kelipatan cukup tinggi, yang pasti properti sih, Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari konsumen. Oh ya, sama sih pertanyaannya tadi. Dia bertanya tentang, saya ini freelance, Pak. Dia freelance. Jadi sebenarnya kalau dari pendapatan sih ada gitu loh. Cuman nggak menentu, Pak, pendapatannya. Kadang-kadang kalau dapat job ya gede. Kalau kadang-kadang nggak dapat job ya sedikit kecil gitu loh. Sebagai freelance gitu, pertimbangannya dia itu, jadi dia bertanya seperti ini. Kalau saya sebagai freelance, bisakah saya mengajukan KPA? Kira-kira begitu. Tanpa ada tanpa ada pekerjaan itu, maksudnya tidak ada surat keterangan kerja lah, mungkin kira-kira begitulah pertanyaan Pak. Freelance-nya mesti jelas dulu sih Pak, freelance-nya sebagai apa. Kita dalam KPR itu terbagi menjadi 3 Pak. Kita mengkategorikan customer kita yang dalam pekerjaannya ya. Pertama, karyawan. Ketiga adalah profesional. Kalau ngomong profesional, freelance pun bisa kita anggap
profesional. Contoh lah agent asuransi. Kan tidak terikat ya Pak. Iya. Nah, tidak terikat, dia freelance segala macam. Nah, itu balik lagi sih Pak. Freelance-nya freelance apa? Oke. Yang di awal seperti saya bilang, kita perbankan memang pada saat pemberian kredit nggak boleh ngasal. Karena akan imbasnya cukup panjang. Nah, tapi kita nggak langsung tutup pintu yang tadi saya bilang. Freelance-nya kita bisa ngobrol, freelance-nya apa. Contoh misalkan yang memang nggak mungkin bisa ya Pak, freelance-nya. Contoh misalkan adalah dia wedding singer. Oh, oke. Ya, wedding singer. Nah, misalkan dia kerja setiap bulan, kadang ada, nggak ada. Nah, kita kan pada saat kita kasih kredit, kita harus tahu nih, orang ini kita lihat secara track record, beberapa bulan atau bahkan kita bisa tarik sampai setahun, kita mau lihat, mampu nggak sih, ada penghasilan nggak sih dia dalam setahun ini? Kalaupun memang sifatnya ada tutup, ada tutup, ada tutup, ada tutup, tapi rutin ya Pak ya, selalu ada, nggak bolong misalkan, maksud saya ini adalah bulan ini masuk, bulan depan enggak. Bulan depannya lagi kosong, bulan depan baru ada. Nah, itu jelas itu nggak mungkin. Tapi kalau cuma hitungan weekly, daily yang sifatnya kadang ada enggak, kadang ada, kadang enggak. Nah, itu masih memungkinkan. Karena kita akan hitung secara rata-rata dan kita akan analisa. Kita akan analisa secara kemampuan oke nggak sih, secara karakter nasabah ini oke nggak. Yang paling penting Pak, kalau orang mau ngajuin KPR, pertama kalau dia memang sudah punya riwayat kredit, jangan sampai kredit dia berantakan. Maksudnya berantakan adalah telat bayar, segala macam. Even nih Pak, saya sering banget ketemu nasabah-nasabah adalah dia orang kaya, uangnya banyak di rekening. Uang banyak di rekening, tapi pola pembayaran kredit yang sudah berjalan, itu sering banget terlambat. Sering banget terlambat. Jadi ada call, kita Pak, di perbank. Betul, betul. Kita nganggapnya itu Pak, kalau kita bilang adalah karakter. Iya. Karakternya kurang. Betul, SLIK Pak. SLK ya, oh iya. Ya, laporan BI checking-nya jelek. Nah, kalau untuk kondisi nasabah itu, even dia kaya, segala macam, penghasilan jelas, clear. Kalau BI checking-nya sering banget terlambat, kita mungkin bisa tolak. Mungkin ya Pak, mungkin bisa kita tolak. Walaupun banyak duit ya? Kenapa? Betul, walaupun banyak duit. Kenapa? Karena kita laporin ke BI, ke OJK. Kita akan laporkan ke OJK, dan pada saat OJK atau BI melihat, oh ini satu perbankan ngasih kredit ke orang-orang yang memang sifatnya sudah jelas banget dia sifatnya pembayarannya nggak rutin, nggak rapi. Nah, ini apa berarti pemberian kreditnya ngasal, tidak melihat unsur karakter. Poin paling penting BI checking, Pak. Oke. Atau SLIK. Siap. Pak, ada pertanyaan lagi. Ini kayak pertanyaannya dari sales nih, Pak. Pak, kalau sales nih, Pak, kan sales gajinya nggak gede, Pak, katanya, Pak. Dapat dari komisi. Itu apakah komisi itu, nah, dan komisi itu kan kadang-kadang kalau jualan lagi banyak, banyak. Jualan lagi dikit, dikit, gitu ya. Itu gimana, Pak, gitu loh, Pak? Penilaiannya Pak Ruby komisi tunjuk itu tangan, seperti Pak Ruby. apa? Ya. Mantan sales. Bukan sales kita dulu. Mantan sales. Saya mau sharing teman-teman ya. Teman-teman. Jadi sales itu kemungkinan paling besar. Properti ya. Kemungkinan paling besar untuk beli properti. Percaya saya. Saya pernah jualan, komisinya bisa langsung cash keras beli properti. Ya, cuma kadang bagaimana manage uangnya ini yang sales kadang kebablasan. Setuju, ya. Ini sales harus edukasi. Saya sharing ini bukan semata-mata untuk cari duit di YouTube, enggak. Saya sharing ini untuk edukasi, khususnya semua orang bisa punya mindset yang benar, punya cara yang benar untuk bisa punya properti. Sales properti harusnya paling pertama, ya karena tahun 2005, gue ingat banget, itu gue bisa beli properti, bro. Ya yang tahu kita pasarin gitu ya, gue beli pertama kali itu gitu tuh. Dari apa hasil penjualan. Jadi gini bro, kelemahan sales properti, begitu dapat duitnya itu habis minus, bahkan begitu dapat duit habis minus, ya kan? Bahkan pengen mau keluar komisi misalnya dalam minggu depan, duitnya udah habis duluan, bahkan pakai kartu kredit gesek duluan gitu. Buat yang komisi, karena komisi belum keluar nih, akan keluar, tapi geseknya udah melebihi dari komisi yang keluar. Jadi di pola di mindsetnya. Jadi gue mau sharing ini keras banget menurut gue sih. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau berubah, percaya deh, cuma di lingkaran itu aja teman-teman. Sales properti gitu ya.
Karena gini loh, dulu ya bro ya, kita tahu dalam lingkungan sales gitu kan, banyak banget having fun, ya kan, closing, hangout, closing, habis itu hangout malamnya, ya kan, dan keluar duitnya itu gede-gedean gitu ya bro ya. Betul, Dan bro. saat di orang hangout, ya gue kepilih untuk nggak hangout, gue nahan diri, nabung, gue nabung. Ibarat kata kayak gitu, akhirnya gue bisa beli properti gitu. Gue inget banget waktu itu sales properti itu paling bisa jual, kalau jualan lagi panen, ya bayangin, kan komisi kurang lebih kan 1% misalnya gitu kan ya. Artinya kalau lu jualan 100 unit, lu bisa beli properti yang itu juga gitu, ya kan. Nah ini dia masalahnya di bagaimana Benar. manage. Nah kalau bicara soal KPR, mungkin gue mau tambahin juga. Kalau teman-teman mau caranya KPR, kalau nggak mau berdasarkan jualan, udah berarti mainnya adalah secara manajemen gitu. Jadi karyawan tetap, jadi supervisor, manager, nah itu bisa ngumpulin DP, nanti bisa karena jadi karyawan tetap kan, bisa lah jadi syarat untuk mungkin KPR, itu sih bro. Wah, ini Pak Ruby ngungkit Betul. masa lalu nih ya. Jadi dulu mungkin saya salah Betul. bergaul ya. Tegas. Jadi harusnya dulu zaman saya sales saya ngikutin dia gitu ya. Saya salah bergaul kayak jadi komisi saya nggak kelihatan gitu ya. Emang bisa dulu kita ada komisi untuk beli properti gitu. Oke, saya balik ke Pak Daniel nih, Pak Daniel. Tadi kalau Pak Ruby kan menjelaskan mengenai sales properti itu harusnya Iya. bisa beli properti gitu ya. Tapi kalau mungkin kan gini bro, memang betul bro kalau kita punya komisi ya, kadang-kadang kita apalagi masih muda nih ya, masih muda. Saya ngalamin dulu. Ya mungkin pemikiran saya dulu, mindset saya nggak sebagus Pak Ruby. Kalau saya dapat komisi, saya nggak beli properti. Ya saya hang out gitu loh. Ya entah keluar negeri, entah beli handphone baru, entah ganti mobil baru, kira-kira gitu. Nah mungkin juga banyak sekali sales sekarang yang pemikirannya sama begitu. Betul, Pak. Saya jamin, pasti masih ada gitu loh. Ada sales yang komisi belum keluar, gesek kartu kredit. Ada. Pasti masih ada. Itu salah betul sih. Nah, sekarang saya balik lagi nih. Pasti kan ada Pak Daniel, orang-orang begitu. Akhirnya dia kumpul nih, beli properti. Terus dia pikir, oke, gue mau beli properti sekarang. Tapi telanjur uangnya udah habis. Gue mau KPR aja lah. Tapi bisa nggak ya, gaji gue cuma UMR misalkan. Tapi gue dapat income dari komisi gitu loh. Komisi gue lumayan nih. Nah, penilaian dari bank gimana Pak Daniel? Tadi kalau ngomong banyak banget sih yang nanya sales properti itu boleh gak sih gue ajuin KPR segala macam. Nah seperti yang Pak Ruby bilang, karyawan tetap. Nah memang kalau di kami pada saat pemberian kredit KPR kita harus melihat kondisi satu institusi ini, dia bekerja dalam satu institusi ini statusnya apa. Kalau dia tetap itu udah lampu kuning tuh, lampu kuning masih bisa. Kita bisa angkat. Nah, kedua, kita lihat adalah kemampuannya, kemampuan bayar. Kemampuan bayar nih kalau ngomong sales kan, kalau ngomong gaji kan kecil ya Pak ya. Betul. Gajinya nggak gitu besar, tapi Jangan komisinya buka-buka dong, gede Pak. banget. Karena Jangan buka-buka dong. kondisinya kan tadi Bapak udah bilang tadi. Komisinya gede. Tapi benar, komisinya gede banget. Ini yang saya sering banget dapat teman-teman sales kita yang sales properti ya Pak, yang rekanan sama kita ngajuin KPR ke kami, banyak banget Pak banyak banget yang kita approve, banyak. Oh banyak ya? Karena kondisinya apa yang kita lihat adalah total income selama setahun. Oke. Betul, total income dia selama setahun, kan kalau ngomongin jadi sales properti, kalau perusahaan sebesar misalkan Wijaya Karya segala macam kan pelaporan komisi ini kan sifatnya pasti jelas ya Pak. Ya, betul. Pelaporan komisi, pelaporan pajak. Nah, gimana sih kita ngetrace? Pertama, Pak, kita akan lihat dari rekening dia. Komisi dia setiap bulannya jelas nggak? Tiap bulan ini misalkan ada yang 10 juta, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100, segala macam. Nah, kita akan bagi rata, Pak. Kita akan jumlahkan semua, kita rata-ratakan. Kira-kira penghasilan dia berapa? Nah, itu salah satu lihat, Pak, untuk seorang sales properti buat ngambil KPR. Seperti itu. Oke. Thank you Pak Daniel. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi ini bukan buat Pak Daniel, ini Pak Ruby nih Pak Ruby. Pak Ruby, ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan saya ada gaji 10 juta Pak, ya tentu nggak mungkin dong Pak, saya kalau ada teman ada foya-foya saya nggak ikut gitu ya. Jadi dia bilang gini, dia pertanyaannya, Pak kalau saya gaji 10 juta, kira-kira saya harus simpen berapa sih Pak untuk tabungan membeli properti gitu Pak? Berapa persen sih Pak porsinya, kira-kira gitulah? Iya,
ya sebenarnya kalau kita ngikutin perbankan ya itu sebenarnya sepertiganya ya. Sepertiga. Betul ya, Pak Daniel ya? Betul, Pak. Sebenarnya sepertiga. Tapi ya balik lagi teman-teman. Iya, kalau ngikutin standarnya sepertiga. Tapi kalau teman-teman bisa lebih, itu lebih bagus. Ya, karena waktu dulu saya, ya saya terus terang aja, saya dulu sales naik motor. Ya, naik motor itu motornya tahun tua lah gitu ya kan. Nah, ya coba menghemat, ya makan kalau bisa bawa dari rumah. Ya, ini realita. Waktu itu saya bersyukur saya dulu belajar untuk menunda kesenangan, menunda ini ya. Ya jadi saya dapat income itu mungkin sekitar 70% saya bisa tabung. Oke. 70%. Jadi 30% ya seadanya, gitu, seadanya kan. Gaya hidup tuh sebenarnya income berapa kita bisa nyesuaiin, gitu kan ya. Nah, jadi balik lagi sebenarnya. Kalau mau hang out boleh aja, tapi teman-teman mesti belajar untuk manage nih. Percaya deh, latihan untuk manage. Kalau teman-teman nggak bisa manage keuangan atau manage diri gitu dalam mengatur keuangan, teman-teman akan menyesal kemudian gitu. Tapi berita baiknya masih ada kesempatan. Ya, berita baiknya sekali lagi berita baiknya masih ada kesempatan. Ibarat kata ini gelombang pertengahan, ya teman-teman masih bisa untuk koreksi, gitu loh, koreksi nih. Ya kan, karena lihat deh, saat ini bakal banyak banget kan yang kena dampak dan lain-lain ya kan. Kalau teman-teman bisa tidak punya rumah, punya passive income, punya properti, teman-teman enjoy aja saat ini, gitu. Dan saya bersyukur gitu, saya punya banyak multiple income. Sekali lagi, saya YouTube ini sebagai ajang untuk promosi. Saya sendiri punya bisnis kan, bisnis saya properti. Saya punya tim internal mungkin kurang lebih ya hampir 100 tuh, gitu. Yang jualannya properti gitu kan. Jadi YouTube ini buat bantuin tim saya untuk sebagai ajang promosi gitu. Malah saya encourage teman-teman jadi seorang influencer atau seorang YouTuber gitu kan untuk membantu bisnis teman-teman. Saya terus terang dengan bisnis ini jualan lebih mudah gitu. Jadi bukannya for fun atau gimana, tapi kita tahu aimingnya apa. Saya menjadi YouTuber ini saya tahu aimingnya apa gitu. Bukan masalah ini, jadi bisa edukasi, saya bisa kasih tahu nih misalnya show unit atau apa klien-klien yang ada di luar kota, di luar negeri mungkin. Nah itu. Jadi khususnya gimana teman-teman untuk bisa manage keuangan. Nah ini cara-caranya. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini online ini ganas banget gitu. Kalau teman-teman yang offline ini bakal kegerus. Ini bakal kegerus gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya bersyukur saya udah mulai start online, ya kan. Nah, ketika mulai start online, itu leads-nya yang datang, leads-nya, calon-calon pembeli yang datang. Ya, konsultasi, pengen jual properti kayak gimana gitu. Investor pun datang gitu. Nah, jadi teman-teman ini sebagai sales property harus melek teknologi. Harus melek teknologi, belajar terus. Saya juga menjadi seorang content creator juga nggak gampang loh. Harus prepare kerangka dan lain-lain gitu. Nah, jadi teman-teman udah dapat income. Nah, gimana income-nya nggak habis begitu aja di saving. Savingnya kalau teman-teman udah mau KPR ya minimal 30%. Kalau bisa lebih, itu lebih bagus. Kenapa? Buat dana darurat. Itu harus dipikirin. Semoga bermanfaat. Oke, thank you Pak Ruby jawabannya. Wah, ini sesi sharingnya malah lebih seru daripada kita punya topik utama ya. Jadi pertanyaan jadi ini saya rasa banyak juga nambahin sih Pak. Saya nambahin silakan Pak Ruby Pak tadi Daniel. Pak. Silakan. Nambahin dikit. Poin paling penting adalah mindset ya Pak ya, menurut saya. Karena pada saat kita mindset, kita tidak bisa move dari lingkaran setan di diri kita nih. Kita nggak bakal bisa jalan. Benar. Kalau saya punya istilah ada lingkaran setan. Karena gini, benar kalau pada saat kan kita punya teman, punya lingkungan, tempat kita berkumpul, tempat kita bermain. Nah, semua orang punya gaya hidup masing-masing dan punya income-nya masing-masing ya. Kita nggak bisa pukul rata nih. Dia misalkan si A bisa beli rumah, kenapa? Karena dia orang kaya atau segala macam. Balik lagi kita harus susun mindset kita, jangan sampai kita merendahkan diri kita bahwa kita nggak mungkin bisa punya properti dengan penghasilan kita. Itu semua bohong. Jadi jangan sampai mindset kita mengubur kemampuan diri kita yang bikin jadinya kita merasa, gue kayaknya memang kayak gini-gini aja deh. Hidup gue gini-gini aja deh. Jangan.
Karena properti itu harganya varian. Kita kalau ngomong investasi properti ya, kalau ngomong investasi properti itu varian dan harganya yang penting kan sekarang kita punya tempat aman dari hujan lah ya, aman dari hujan, aman dari badan, apapun, baik rumah atau apartemen. Nah, jadi dengan harga yang begitu banyak promo, jangan sampai kita ini terjebak nih dengan terkukung dengan pemikiran kita sendiri, penghasilan gue baru segini, gimana gue bisa beli properti, nanti gue makan pakai apa, gue minum pakai apa, jangan sampai seperti itu. Dan memang yang Pak Ruby sampaikan, savingnya 30% yang untuk pembayaran KPR, kita di KPR sendiri pun kita banyak banget Pak, banyak banget perubahan-perubahan pola penganalisaan. Kita sekarang ini, kalau zaman dulu mungkin orang bilang sepertiga penghasilan gaji untuk cicilan. Sebenarnya kalau kita di KPR ini sebenarnya masih memungkinkan untuk lebih. Kita nggak plek-plek lihat sepertiga, segala macam. Kita lihat orangnya pertama, kondisinya secara gaya hidupnya, segala macamnya, dan bahkan kita mungkin bisa lebih dari sepertiga. Bahkan mungkin bisa menyentuh angka. Tapi balik lagi kita lihat, spend dia berapa sih? Kalau dia punya kartu kredit, spend dia berapa? Yang dia bayar tiap bulan berapa? Biaya rumah tangga dia berapa? Orang yang dia tanggung di rumahnya ada berapa? Nah, itu semua kita lihat. Jadi, KPR ini benar-benar sekarang ini sangat friendly lah. Sangat friendly banget ke customer yang sifatnya memang mau membeli properti. Karena kan gabungannya antara KPR itu adalah properti, kredit pemilikan rumah. Dan pas banget, Pak, muda kan punya properti. Oke, Pak Daniel, thank you banyak nih. Saya rasa kita pertanyaannya udah, kalau saya baca sih hampir-hampir sama lah, dan sudah dijelaskan semua sama tadi pembicaraan sekilas kita ya. Nah, saya juga melihat hari ini kan banyak peserta dari sales. Nih dapat informasi nih Pak Daniel, bahwa bayangin ya, penjual online itu omset 200 jutaan bisa beli Rolex. Saya yakin habis seminar ini, para sales buka semua e-commerce, cari database di sana semua. Di follow up database ya. Waduh, luar biasa. Ini penting nih informasi Pak Daniel ini ya. Ingat, penjual online itu prospek bagus buat ditawarin properti berarti ya. Oke, sebelum kita tutup acara, Pak Daniel, Pak Ruby, mungkin saya butuh closing statement nih. Sedikit closing statement dari Pak Ruby dulu mungkin, Pak Ruby. Oke, nah karena banyak sales properti, teman-teman, saya kasih bocoran nih teman-teman. Saat ini, kondisi pandemi ini ada 3 golongan orang. Ada 3 golongan orang yang teman-teman harus bisa menganalisa. Pertama, orang-orang yang lagi bicara lagi soal lagi surviving, ini kena PHK dan lain-lain. Nah, ini kalau lagi surviving ini sulit pastinya untuk beli properti. Ini sulit. Nah, tapi yang kedua, ada lagi golongan yang namanya saving. Nah, ini orang-orang yang kerjaannya nggak kena dampak, gajinya masih oke-oke aja, tapi dia punya spare tabungan gitu loh. Spare tabungan yang mungkin bisa untuk beli properti atau bisa buat kumpulin DP, bisa untuk beli properti lah intinya gitu ya. Nah, teman-teman mesti cek bisnis-bisnis apa yang nggak kena dampak. Sebenarnya kan banyak lah, teman-teman bisa browsing, ya, googling atau lihat di YouTube saya sharing juga apa aja sih bisnis-bisnis yang nggak kena. Ya. Yang ketiga, investor ini lagi melek semua. Yang tipe yang investor, investing. Ini yang melek. Mereka lagi tunggu, ini dia waktunya. Ya. Investor, ibarat kata kalau barang-barang branded lagi sale, kan diskon. Ya kan? Atau promo, atau kemudahan. Kayak tadi, biasanya kasih kemudahan. Developer ngasih kemudahan. Nah, ini juga momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Melek semua. Nah, teman-teman bisa cari, siapa nih investor-investor? Ya, siapa nih lagi lihat-lihat. Nah, kita sebagai orang-orang di bisnis properti, kita harus berjuang ekstra saat kondisi ini. Tapi peluangnya masih besar. Ya, peluangnya masih besar banget. Nah, tinggal cari ini di 2 kategori golongan tersebut siapa, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan penjualan di masa pandemi ini. Karena masih ada peluang ya, teman-teman mungkin susah untuk ketemu offline, tapi lakukan secara online. Percaya nggak? Ikut seminar, ikut Zoom, bisa ketemu. Ya, saya kadang sharing kayak gini, diundang di mana, akhirnya ketemu business owner ini, akhirnya bisa tukeran networking gitu kan, akhirnya bisa terjadi transaksi. Contoh seperti itu. Jadi jangan membatasi diri teman-teman, tapi
mari upgrade skill, upgrade pengetahuan kita lebih lagi untuk go moving forward. Gitu. Ya, jangan kalau masalah ada, udahlah kita ngurung diri aja lah, atau jadi challenge, aduh kondisi udah sepi nih semua ini. Ingat 2008, 98 kondisi juga pernah krisis, tapi ada potensi. Semoga bisa bermanfaat. Salam sejahtera punya properti. Keren, Pak Ruby, keren. Sebenarnya kita punya peluang juga, Pak. Bagi yang kena PHK, mungkin yang udah given, kita bisa ajak mereka bantu jualan properti kita, Pak. Peluang juga itu, Pak. Nah, itu juga bisa. Yes. Ya kan, daripada gak ada kerjaan, mending bantu jualan properti, ya nggak? Hebat nih, ini nih. Iya, oke. Iya. Dapat komisi ya, Pak Pak. Daniel, tadi kita kontak-kontakan Pak Daniel ya. Siap, Pak Daniel, Ruby, siap. next. Oke, sebelum Pak Ruby mungkin bisa dipromosikan channel YouTube-nya atau Instagram-nya Pak Ruby. Oke, baik. Oke, saya tulis aja ya. Ini Boleh ditulis, boleh. Dan attendees ya. Ya, Attendees. atau Oke. Saya @Ruby Herman. Oke, buat teman-teman, saya punya buku juga namanya e-book Muda Keren Punya Properti. Teman-teman bisa tinggal DM saya di IG. Ya, saya kasih for free. Ini sebenarnya dijual di Shopee, Tokopedia dijual ya, tapi saya mau kasih teman-teman sebagai hadiah dari saya. Ya, waduh, luar biasa. Terima kasih. Mantap Pak Ruby, mantap. Ya, ini bagus nih bagi teman-teman sekalian peserta yang ingin saya membaca jual bukunya. luar biasa. Silahkan. Ini dikasih gratis loh, jarang-jarang loh. Cuma ada webinar Dwijaya Karya, ada gratis buku dari Ruby Herman. Yes, karena ini pertemanan sama Pak Suwandi, ya kan? Aduh, udah lama kita bertemu ya, Bro ya. Yoi, sesama teman. Sembari Pak Ruby mengetik, gitu ya. Pak Daniel, kata penutup Pak Daniel, silahkan. Ya, saya sih singkat aja sih Pak. Singkat aja, just better. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda Pak untuk membeli properti kita. Karena kita masih akan terjadi dengan segala macamnya. Kalau kita memang punya segala macam, segera beli. Dimanapun posisi properti pasti akan untung. Karena properti kan sifatnya land di tanah ya, tanah itu. Dan investasi sekarang kalau kita berkaca dengan negara-negara di sebelah sana, di luaran, properti itu udah jadi investasi yang sangat bervalue banget, yang selalu naik. Karena tanah kita kan bahkan bisa semakin tergerus. Dengan kita memiliki satu properti, aset yang bukan sesuatu, kita nggak usah ngomong-ngomong jauh investment, at least buat kita hidup lah, buat kita hidup. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda waktu hidup kita untuk membeli properti. Satu buat kita hidup bisa poin yang sampai teman-teman sia-siakan. Nah, kita harus produktif dan selalu berpikiran mindset bahwa itu dia saya. Dan jangan lupa menggunakan instrumen yang tepat, KPR. KPR BCA. Gitu, Pak. Oke, thank you Pak Daniel. Oke, sebelum kita mengakhiri acara webinar ini, sedikit dari saya bahwa saya dari Dwijaya Karya Development, kita mempunyai beberapa proyek properti yang saat ini sedang promo bagus-bagusnya, gitu ya. Jadi seperti tadi saya share gitu ya, saya mungkin share ulang kembali ya, supaya teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Kita punya Serpong Greenview yang kita jual hanya 250 juta, apartemen di BSD harga segini cuma ada di Serpong Greenview. Unit ready gitu ya. Dan ini kita hanya 5 unit, tidak ada lebih gitu ya. Jadi memang ini promo COVID lah, promo COVID. Harga 250 juta, hanya 5 unit. Kita juga ada proyek ready stock ini Pak, ready stock. Wow. Dan apartemen ini merupakan dapat penghargaan dari Magazine Property, adalah apartemen dengan tingkat hunian terbaik se-Tangerang pada tahun 2017. Oke. Next, kita juga ada apartemen Akasa Pure Living. Ini join sama Sinar Mas Land. Promonya sekarang harga hanya 278 juta. Kita ada program Move In Quickly, bayar KPR melalui BCA, DP dibayarin developer. So, tidak ada DP, tanpa DP, developer. Inilah saatnya Anda membeli properti.
Atau Anda merasa, wah ini masih murah bagi saya mau cari yang mahal. Kita ada Upper West, tidak mahal, lokasi dekat Ion, cicilan 10 juta, tetap menggunakan KPR BCA. So, bagi teman-teman di luar sana, bagi yang ingin mulai membeli properti, silahkan pilih instrumen. Kita ada Serpong Greenview, kita ada Akasa yang tanpa DP, dan kita ada BSD Upper West yang cicilan tetap 10 juta sampai lunas. Semua KPR, nanti kita bisa minta Pak Daniel untuk membantu. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Apabila ada pertanyaan, nanti akan dijawab oleh tim saya. Demikian webinar Wijaya Karya Development hari ini. Terima kasih kepada para peserta semua. Terima kasih kepada Pak Ruby Herman. Terima kasih kepada Pak Daniel Chung. Sampai ketemu lagi di next webinar. Thank you Pak Ruby. Thank you Pak Daniel. See you. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Jaya Terus Properti Indonesia. Thank you, Pak Ruby. Thank you, Pak Suwandi. Thank you semua. Sukses selalu dan sehat selalu, Pak. Amin. Sukses selalu, sehat selalu. Oke, terima kasih ya. Bagi teman-teman yang ingin punya buku Pak Ruby Herman, silahkan ya. Itu bisa dilihat di chattingannya. Tinggal di DM ke Pak Ruby Herman aja di Instagram.